Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya di masa wabah COVID-19 ini? Semoga yang menjadi korban meninggal mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan bagi yang sehat seperti kita dan mengalami karantina dapat terus memberikan manfaat bagi sesama. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas shortcut keyboard di Excel. Tujuannya agar kalian bisa bekerja lebih cepat, sehingga setelah menonton konten ini, kemampuan Excel Anda bisa meningkat ke level intermediate dari beginner, dan membuat kolega Anda sedikit tercengang pas nanti ngantor lagi. Konten ini cocok bagi teman-teman fresh graduate ataupun yang sudah lama menggunakan Excel tapi masih kebanyakan pakai mouse daripada keyboard. Konten ini terbagi menjadi 3 sections. Section pertama itu yang paling penting, sementara section kedua dan section ketiga merupakan pendalaman materi. Untuk memudahkan teman-teman loncat pada pembahasan yang diinginkan, saya sertakan daftar isi konten ini di deskripsi bawah. Saya juga memberikan link daftar shortcut keyboard yang digunakan dalam konten ini. Nah, untuk section pertama yakni Golden Knowledge, yakni pengetahuan emas. Bagaimana kita bisa mengakses semua tombol-tombol di Microsoft Excel ini dan juga di dalam menu-menu ini hanya melalui keyboard tanpa bantuan mouse. Jadi ini adalah pengetahuannya. Caranya ada bisa melalui 6 cara. 6 cara itu 6 kombinasi tombol keyboard. Nah, yang paling general, kita bisa akses keseluruhan menu dan tombol ini melalui tombol Alt di keyboard. Jadi misalkan ini kita ingin mengubah nilai-nilai di sini yang asalnya desimal menjadi format persentase. Format persentase itu ada di sini ya. Jadi caranya format persentase ada di dalam menu Home atau tab Home. Jadi caranya kita pencet Alt, kemudian huruf H, kemudian huruf P untuk persentase. Nah, seperti ini. Tapi kita belum kurang puas, kita ingin tambahin 2 desimal misalkan di dalam format persentase ini. Jadi kita akan mengakses tombol yang ini, increase decimal. Caranya Alt, masih di menu H, Home, kemudian angka 0. Sekarang dia ada 1 digit desimal untuk persentase. Tapi kita pengennya 2 digit. Jadi kita sekali lagi kita eksekusi Alt H0. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu contoh penggunaan kombinasi Alt untuk keyboard shortcut keyboard. Semua tombol-tombol di sini kita bisa akses melalui shortcut keyboard. Misalkan kita contoh yang kedua, kita ingin mengurutkan nama berdasarkan alphabetical A sampai Z. Jadi kita blok tabelnya, terus kemudian untuk sort itu ada di menu data. Alt, data itu huruf A, kemudian sort itu A sampai Z huruf SA. Nah, sekarang sudah berurutan A sampai Z seperti itu. Oke, pertanyaannya, kombinasi shortcut keyboard Alt apa aja yang paling sering digunakan? Untuk saya pribadi, ini saya sering menggunakan kombinasi untuk yang P Special. Kalau yang versi zaman dulu itu Alt ES karena ada di menu Edit, terus P Special. Tapi kalau sekarang P Special ada di menu Home atau tab Home, jadi HVS. Ini akan kita bahas di section 3. Face value juga sama ini di section 3. Kemudian sorting data kita akan bahas juga di section 7. Kemudian pivot table saya sering pakai text to column, ini kita nggak akan bahas di section selanjutnya. Kemudian filter akan kita bahas di section 7. Nah, jadi saya akan bahas untuk yang pivot table yang sering dipakai. Oke, pivot table itu bisa Alt DP atau Alt NV. Karena saya orangnya jadul,
Jadi zaman dulu saya pakai Alt BP, jadi sampai sekarang juga masih pakai Alt BP, nggak pakai Alt NV. Tapi sebagai suggestion buat kalian semua, lebih baik pakai kombinasi yang baru, Alt NV. Begitu. Mungkin takutnya nanti kalau udah hafal yang lama Alt BP ternyata deprecated, udah nggak bisa dipakai lagi, sayang gitu. Kalau saya udah dari dulu udah kebiasaan Alt BP, jadi kita pakai yang Olga. Alright, nah ini kita akan blok misalkan seperti ini. Terus kita bikin pivot table, Alt BP. Oke, kita select datanya ini. Kita bikin pivot table di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya pengen tahu frekuensi jumlah kehadiran ya. Distribusinya seperti apa. Nah, kita akan masukin di ini jumlah kehadiran. Ada yang 17 kali misalkan, kemudian frekuensi kehadirannya. Nah, untuk yang 17 kali kehadiran ada 2 orang. Untuk yang 18 kali kehadiran ada 3 orang, 19 hari 3 orang, 20 hari 2 orang, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya convert text to column. Nah, misalkan kita punya data seperti ini nih. Nah, kita akan memisahkan nilai-nilai di sini dengan delimiter koma. Jadi nanti dari satu kolom ini akan jadi 3 kolom. Caranya di sini kita pakai convert to column. Yang zaman dulu Alt DE, yang zaman sekarang Alt AE, terserah sih. Alt AE kita coba ya. Nah, sekarang ini delimit. Jadi ada fixed width sama delimit. Karena ini kita udah delimit pakai koma, jadi kita pakai delimited. Oke, delimit bukan pakai tab tapi pakai koma. Nah, langsung terpisah. Next, finish. Ini seperti ini. Oke, kita ulang. Alt D E, limit next, koma to C. Oke, langsung finish, bisa. Oke, seperti ini. Oke, untuk cara kedua ya ini pakai kombinasi shortcut keyboard control. Nah, di sini ada banyak sekali shortcut keyboard dari control, dan sebagian besar kita udah tahu lah. Kayak control A, B, C, F, italic, new file, new workbook, open, dan seterusnya. Mungkin yang lebih spesial di Excel ini yang Ctrl D, kemudian Ctrl H untuk replace. Beberapa software itu Ctrl R untuk replace, tapi Ctrl R ini udah diambil oleh Ctrl Fill Right. Kemudian yang spesial lagi ini ada Ctrl 190 format box, head row, head column, kemudian Ctrl spacebar, Ctrl minus sign, kemudian Ctrl F3 untuk ngasih nama sel, terus Ctrl panah kanan kiri atas bawah, Ctrl page up sama Ctrl home. Nah, yang di highlight ini warna hijau itu yang harus kita hafalkan, dan ini gampang sih sebenarnya. Ctrl H sering kita pakai, misalkan kadang-kadang ya kita pakai untuk cari value yang kita ubah. Kemudian mungkin Ctrl F udah bisa mewakili, kita cari dulu baru kita ubah. Kalau R kan kita langsung ubah. Kemudian yang penting lagi Ctrl arrow panah. Nah, ini akan dibahas di section 6. Juga ganti-ganti worksheet dari sini ke sini, misalkan pakai Ctrl page up, page down, dan Ctrl home.
Oke. Untuk cara ketiga ini kombinasi Ctrl plus Shift. Caranya gimana? Nah, untuk kombinasi Ctrl plus Shift itu kebanyakan ini mengenai section 4. Nanti akan dibahas section 4 mengenai format numbers. Jadi kayak ada format general, terus number kayak decimal, terus time format, date format, dollar, percentage kayak seperti yang sudah kita lakukan tadi, percentage. Terus scientific format tuh kayak 10E2 gitu. Terus boxing itu ngasih tabel seperti ini, borders ya. Terus select table, Ctrl Shift Star. Jadi selain Ctrl Shift A, ada Ctrl A ada juga seperti ini ya, Ctrl A. Contohnya Ctrl A kayak gini. Yang pertama dia select table dulu, baru select semuanya. Kalau Ctrl Shift Star, Ctrl Shift Star tuh angka 8 ya. Nah, dia milih ini doang. Kalau kita 2 kali tetap. Jadi sebenarnya Ctrl Shift Star nggak harus dihafalkan karena sudah terwakili oleh Ctrl A. Nanti akan dibahas di section 6, unhide row, unhide column akan dibahas section 5, insert cells column akan dibahas di section 5, CSV function, selection akan dibahas di section 9 dan section 6 masing-masing. Kemudian selanjutnya yang keempat, cara keempat yakni tombol function. Jadi di keyboard ada banyak F1 sampai F12, tapi tidak semuanya ada. Kayak F1 pasti half ya, udah pasti half. F2 tuh edit cells, seperti biasa kalau edit atau rename kita pakai F2, di software lainnya juga. F4 itu anchor cells, jadi kita bisa mengunci kolom atau cells atau row dari formula yang kita bikin, nanti akan dibahas di section 6. Kemudian F7 waktu spell check itu nggak penting ya. F7 kita coba kayak gini kan nggak penting, terus nggak penting dihafal gitu. F11 insert chart itu menurut saya nggak penting juga, jadi chart itu memang harusnya pakai mouse, nggak bisa pakai keyboard. Terus yang paling penting nih F12, sering saya pakai F12 contoh seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan ke menu file terus save as. Tampilan gini dulu baru kita browse, baru ketemu yang tampilan F12, baru bisa kita save atau bisa kita pilih directory yang kita inginkan. Kembali lagi, jadi ini save as hemat waktu banget, jadi tinggal pencet F12 kita langsung bisa save. Nah, cara selanjutnya ini adalah cara yang kelima, yakni dengan kombinasi shortcut keyboard shift. Jadi cuma ada 3 ya yang pakai shift F2, shift F8 dan F10. Ini saya tidak kasih highlight warna hijau karena nggak recommended, jadi ribet ya. Kayak insert note itu klik kanan ini ya, new note. Nah, seperti ini. Karena klik kanan karena insert new note itu nggak pernah sering gitu, jarang banget. Jadi lebih baik jangan dihafalin karena lebih enak gitu kalau untuk insert note bukan yang ngolah data kayak gimana, tapi kayak setelah selesai mungkin kita ini nih ada yang kurang, kita klik kanan atau kita kasih catatan apa gitu, tapi bukan untuk ngolah data. Jadi shortcut keyboard tuh nggak oke untuk insert note. Terus add to selection, right click juga sebenarnya di mouse bisa kayak gini atau shift F10 gitu kan, ribet banget ya shift F10. Jadi yang paling gampang untuk yang right click itu ada tombol sendiri sebenarnya di keyboard. Nah, ini yang akan kita bahas di cara ke-6, cara terakhir, yakni right click. Jadi tombol right click ini ada di keyboard bagian kanan antara tombol alt dan control. Kalau beberapa ada yang bilang ini tombol F. Saya bilang ini tombol right click sama soalnya. Oke, kita coba misalkan di sini kita pencet right click. Nah, seperti ini, sama banget kalau kita pakai klik kanan, tapi bedanya nggak ada menu yang ini ya, tombol-tombol yang di sini.
Jadi ini lebih cepat, misalkan untuk yang delete cells, kan kita pengen delete yang ini, kita bisa pakai klik kanan D, terus cells up. Oke, ulang lagi, klik kanan D. Oke, nah, gitu. Dan ini insert ya. Insert, misalkan kita ingin insert kolom di sini, klik kanan, di enter, cells down. Nah, seperti ini contohnya ya. Dan ini akan kita bahas nanti di section-section tersendiri ya. Untuk di section golden knowledge, saya ingin bahas hal-hal yang haram hukumnya untuk dilakukan. Ya, ini yang di highlight warna merah. Ctrl D dan Ctrl R. Ini jangan pernah kalian memencet tombol Ctrl D dan Ctrl R tanpa sengaja. Kalau disengaja boleh, tapi nggak berguna banget kombinasinya. Kayak fill down tuh misalkan kita gini ya, di sini terus kita pencet Ctrl D. Jadi dia copy value yang ada di atasnya di sel H7 ke sel H8 gitu. Gitu doang, kan nggak penting. Dan ini sangat berbahaya karena dekat sekali dengan Ctrl S dan Ctrl F. Ctrl S kan kita sering ya pakai Ctrl S. Kalau misalkan kita kepleset jadi Ctrl D, terus kita tutup Excelnya, data di dalam Excel Anda berubah. Itu bahaya. Kemudian fill red sama kayak fill down, tapi dia dari kiri ke kanan. Kita coba ya, Alt R, tuh, jadi Ctrl R. Ini bahaya, seperti yang tadi bahaya. Kenapa? Karena mungkin ada kalian yang udah terbiasa menggunakan Ctrl R untuk replace, dan tanpa sengaja Anda mengubah data Anda sendiri. Ini bahaya, mohon diperhatikan. Nah, ini saya juga udah mengajukan komplain atau masukanlah ke tim Microsoft Excel-nya, dan mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, malah mereka ngasih petunjuk bahwa shortcut keyboard di Microsoft itu bisa diubah, tapi sayangnya dia ngasih petunjuk yang di Microsoft Word. Jadi kita coba buka yang Microsoft Word, options, customize ribbon, di sini keyboard shortcut customize. Ini kita bisa ganti semuanya. Misalkan di home tab ada bold, Ctrl B kan untuk bold. Ini kita bisa ganti jadi Ctrl C. Jadi Ctrl C itu copy, berubah jadi bold. Kalau kita pencet Ctrl C jadi bold, bukan copy ya gitu. Kalau di Word bisa kayak gitu, tapi kalau di Excel nggak bisa. Coba kita masuk ya ke File, Options, Customize Ribbon. Nah, di sini keyboard, Customize Keyboard Shortcut-nya nggak ada tombolnya. Nggak ada sama sekali, jadi nggak bisa diubah. Mungkin cara yang bisa dipakai, ya ini pakai yang namanya third party apps auto hotkey, tapi saya belum pernah pakai. Katanya bisa mengubah hotkey keyboard Anda, jadi bisa di disable tuh, yang mungkin yang Ctrl D. Yang udah coba, yang udah tahu tolong komen, tapi kalau yang mau nyoba tolong komen juga hasilnya kayak gimana ya di bawah ya. Oke. Oke, ini hal terakhir yang akan dibahas di bagian section 1 Golden Knowledge, ya ini quick access ya. Quick access di sini kita bisa ubah. Misalkan gini, kita ingin apa namanya ini, increase decimal. Seperti tadi kan increase decimal, terus kita ingin ubah persen. Itu gini, terus increase decimal itu Alt H0, Alt H0 gitu ya. Itu kan lama ya, Alt H0, Alt H0. Jadi sebenarnya ada cara yang lebih gampang. Ya ini
kita bisa dengan kombinasi lebih sederhana, jadi nggak Alt H0 tapi misalkan Alt 2, Alt 3 gitu. Nah ini caranya memasukkan memasukkan tombol ini ke quick access toolbar ke sini. Jadi kalau ke sana, ini saya udah pindahin, nanti saya ajarin. Kita ganti lagi ke format sebelumnya. Nah ini kita pengen ubah jadi persen. Di persen tuh Ctrl Shift persen. Kemudian desimal pengen kita tambah. Jadi nggak usah Alt H0 tapi Alt. Kita lihat ini yang tambah desimal di sini, increase desimal 5. Alt 5, Alt 5 lebih cepat. Nah jadi hal-hal yang sering dipakai tapi susah ngaksesnya kita bisa pindahin ke sini. Tapi ini customize banget ya, setiap orang pasti beda, setiap Excel beda, jadi yang tahu itu kalian sendiri gitu. Dan misalnya yang kedua ini yang naikin font size atau turunin. Kalau manualnya kan di sini, dan cara aksesnya Alt H FG. Waduh, FG susah amat ya, susah banget. Jadi kita pindahin ke sini, jadi pakai Alt 8, Alt 7, Alt 7, Alt 7. Nah seperti ini. Nah gimana caranya pindahin ke sini? Caranya adalah menuju File, kemudian Option, terus Quick Access Toolbar. Nah di sini paling atas ini ada berurutan dari kiri ke kanan ya di sana. Auto save, undo, redo, increase decimal, decrease font size. Misalkan kita masukin border. Nah, terus kita klik OK. Kemudian kita bisa akses border ini. Normalnya dia dari sini, sekarang ada di sini juga. Alt 9. Oh, seperti itu. Jadi lebih cepat. Coba lagi. Alt 9. Oh. Nah, oke. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, jika teman-teman mendapatkan manfaat dari konten ini, silakan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dan silakan share konten ini pada rekan-rekan Anda yang kemungkinan membutuhkannya. Section kedua yaitu Microsoft Search. Fitur Microsoft Search hanya ada di Excel keluaran yang baru-baru. Kalau yang lama-lama nggak ada. Jadi posisinya ada di atas ini. Nah kita bisa cari tombol yang kita inginkan. Misalkan seperti biasa kita ingin bikin ini jadi persentase. Nah caranya adalah klik di sini, atau kalau kombinasi keyboardnya yaitu Alt plus Q. Oke, ini lebih enak pakai keyboard daripada pakai mouse ya. Alt Q, terus kita cari persen. Ini langsung keluar. Jadi nggak usah penuh carinya, cukup keyword bagian dari keywordnya. Misalkan saya ketik PELC, keluar persen saya, kita bisa langsung enter seperti ini. Terus yang kedua kita pengen kasih desimal seperti biasa, Alt Q. Desimal itu increase desimal kan, seperti ini udah langsung keluar. Kita ketik. Tapi enaknya juga di Microsoft Search ini kita bisa search terbalik. Misalkan ini namanya increase desimal, tapi kita misalkan kita keingetan desimalnya dulu baru increase gitu. Bisa juga kayak gini, jadi lebih intuitif ya. Kemudian sort berdasarkan nama, ascending. Kita sort ascending, kita langsung enter seperti ini. Nah sekarang kita akan coba tombol yang ada anaknya nih kayak gini. Kalau tadi kan langsung di luar ya, ini ya kita akan akses yang warna-warna yang di dalam ini. Oke, kita akan seperti biasa kita akan mewarnai ini dengan warna biru. Oke, Alt Q, fill color, kasih panah ke bawah, panah ke kanan, baru kita bisa milih. Biru misalkan yang ini kita ambil. Oke, terus kita bold, Alt Q,
Alt Q bold, langsung bold, terus kita kasih warna putih. Alt Q font color. Oke, panah ke bawah, panah ke kanan, pilih warna putih. Oke, ternyata yang ada anaknya juga kita bisa akses lewat Microsoft Search. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya untuk mendapatkan notifikasi pembahasan dan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.